Ibu, saya disuruh berdiri, saya bilang saya assalamualaikum dulu. Ya, assalamualaikum dulu, ntar saya diri, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadirat para guru, para ustazat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para penasehat Majelis Taklim Gabungan Masjid Al-Hikmah, yaitu Ibu Hajah Yusuf Dali, Ibu Hajah Syarifah Erwani, Ibu Hajah Ririn Yudi, Ibu Siti Badriah. Oh, lagi nggak hadir ya. Kemudian Ketua Majelis Taklim Gabungan Masjid Al-Hikmah Ibu Hajah Erlina Talib dan para pengurusnya, serta Ibu Ketua Majelis Taklim yang tergabung di Majelis Taklim Gabungan Masjid Al-Hikmah. Kemudian Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Sumyati. Para guru, para ustazat, para pimpinan Majelis Taklim, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kata yang paling pantas dan layak kita sampaikan pada pagi yang berkah ini, yaitu lafaz alhamdulillah. Di mana manusia yang mengatakan lafaz alhamdulillah, satu hadis dari Nabi Yuna Muhammad. Nah, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hadis, alhamdulillah ala nikmah amanun li zawaliha, kata Nabi, siapa orang yang mengucap alhamdulillah maka niscaya aman dari hilangnya nikmat. Amin. Berarti yang udah ada, yang Allah kasih, dijagain oleh Allah. Amin. Maka inilah satu kata yang paling pantas hari ini duduk di dalam taman surga. Saya lihat ibu-ibunya semua jadi calon-calon surga. Masya Allah, alhamdulillah. Saya lupa itu ibu misanan saya nih, suaminya. Masya Allah. Ya Bu, Ibu Firdaus, alhamdulillah ketemu sama saya silaturahmi hari ini. Ibu hadirat, syukur kepada Allah, salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan lantunan selawat itu jadi pintu masuk kita di dalam syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hari ini temanya apa saya lupa. Muhasabah, iya. Muhasabah Ibu. Langsung saya ingin menyampaikan bahwa momentum Maulid. Ini kan kita ngerayain Maulidnya Nabi kita Muhammad. Kita bersyukur momentum Maulid, yang pertama bersyukur kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mensyukuri hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas kelahirannya Nabi,
Karena dengan hadirnya Nabi di tengah manusia, beliau jadi petunjuk penuntun hidup selama kita berada di dunia sampai di akhirat. Jadi hadirnya Nabi kita menjadi rahmat. Hadirnya Nabi kita menjadi anugerah dari Allah buat kita. Makanya wama arsalnaka illa rahmatan. Tanda kasih sayang Allah buat manusia, diutusnya baginda Nabi buat kita semua. Alhamdulillah. Ibu bayangkan, pantaslah kita yang mengaku umat beliau mensyukuri hadirnya Nabi. Kenapa? Karena beliau yang bawain beliau yang nuntun kita, beliau yang ngasih arahan-arahan. Kemanapun kita melangkah, semua jalan-jalan yang namanya syariah. Syariah itu artinya jalan, Ibu. Jalan menuju kemana? Menuju keselamatan. Jalan menuju kemana? Menuju kebahagiaan dunia sampai. Maka yang pertama, banyakin bersyukur bahwa lahirnya Nabi membawa kebahagiaan dan keselamatan buat kita. Alhamdulillah. Maka sebagai wujud rasa syukur kita juga, makanya kita bikin acara seperti ini. Sebagai wujud ekspresi rasa syukur kita kepada Allah, maka kita bikin acara maulid. Tujuannya yang pertama adalah untuk lebih kenal sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam acara maulid kita membaca tazkir maulid, di situ diungkapkan sosok beliau. Kemudian di dalam tausiah kita akan diperdengarkan kembali, diingatkan kembali sosok beliau, sejarah hidupnya, akhlaknya, jalan perjuangannya, semuanya menjadi uswatun hasanah. Maka jadikan momentum maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk kita bermuhasabah. Apa artinya muhasabah, Bu? Introspeksi diri. Asal katanya muhasabah adalah menghitung, menilai, menghitung-hitung, menilai. Yang dihitung siapa? Diri kita masing. Jangan nilai orang, sebab kebanyakan orang demen nilai orang. Ya Bu ya, dia lupa di rumah kacanya gede banget. Ya Bu ya, yang dia lihat orang nggak lihat dirinya. Maka kita sebenarnya Bu, khususnya orang perempuan, mau pergi kemari aja ada 5 kali ngacak pasti. Benar apa benar? Ini terus terang. Ya, pas mandi mau pakai jilbab pasti ngacak, nggak mungkin. Ya Bu ya. Kemudian udah rapi di dekat pintu ada kaca lagi, berhenti sebentar di situ, sayang kaca gede banget di situ. Ya, keluar lagi begitu juga. Mau jalan naik motor ngaca, nyampe ngeliat lagi kaca, dibelokan ada spion motor, ngaca lagi sebentar, sayang ada kaca di situ. Betapa girohnya kita. Bicara muhasabah, introspeksi diri adalah kita melihat, mengukur, menilai diri kita sendiri. Cuma Ibu, yang kita nilai bukan zohir kita. Ya Bu ya, yang tadi 5 kali itu zohir Ibu, yang kelihatan. Ketika kita cari momentum maulid ini untuk kita bermuhasabah, sejauh mana
apa-apa yang sudah disampaikan, ajaran yang beliau sampaikan kepada kita terrefleksi dalam diri kita masing-masing, teraktualisasi dalam diri kita masing-masing. Karena manusia, Bu, kadang kalau denger belum tentu dipakai. Benar apa benar? Ini mah terus terang aja, bukan orang al-hikmah, bukan. Masuk kuping kanan, nyeplos. Nah, inilah bagaimana ketika kita bermuhasabah, menghitung-hitung. Ibu, ketika kita menghitung-hitung apa yang pernah kita lakukan, apakah ibadah kita, apakah kebaikan kita, apakah kesalahan yang pernah kita lakukan. Kapan kita bermuhasabah? Ada yang harian, mingguan, bulan, tahunan. Setiap hari bermuhasabah. Jadi orang jangan bermuhasabah setahun sekali, Bu. Udah kelamaan. Yang dilakuin udah lupa. Padahal dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka ketika kita lihat diri kita, ya Allah, saya punya banyak kekurangan dalam sepanjang hayat saya. Mungkin ibadah saya belum nyampe seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sebab kita lihat kalau dibanding-banding, kita lagi ngitung diri kita nih, Bu, ya, dibanding sama Nabi kita. Ada maulid Nabi, kan kita tahu siapa Nabi kita, ibadahnya, hablum minannasnya, ya Bu ya. Kalau soal hablum minallah, Masya Allah, beliau imamul muttaqin. Beliau imam bagi orang yang Beliau sholatnya saja, Bu, baca Qurannya beda sama kita. Ini waktu dirinya sholat. Kalau kita, Masya Allah, habis Fatihah kul huwallahu, habis kul huwallah, kul a'udzu birabbi, kul. Ibu, kalau Nabi kita, Masya Allah, kita hitung diri kita masih banyak kurangnya. Benar apa benar? Bagaimana Nabi kita kalau berdiri, Masya Allah, Bu. Makanya satu ketika Nabi bengkak kakinya. Kakinya kita juga kadang-kadang suka rada-rada bengkak dikit, Bu. Tapi mungkin beda sebabnya. Kalau Nabi sebabnya kebangetan berdiri lama, baca Qurannya 2-3 juz, Bu. Kalau kita kulhu, berarti bengkaknya sebab apa tahu itu? Ketenabang dari pagi sampai sore. Semua diputerin, blok apa aja diliwatin, blok apa aja. Besok paginya pada kenceng. Makanya ibu hadirat sekalian, masih banyak kurangnya kita. Jadi tingkatannya, Bu, kalau bermuhasabah, yang pertama muhasabah, mujahadah, muraqabah. 3M. Halo. Ketika kita bermuhasabah, maka tergambar kekurangan kita. Betul apa betul? Ibadah saya belum kayak Nabi kita. Akhlak saya belum kayak Nabi kita. Sabarnya belum kayak Rasulullah SAW. Kita bermuhasabah, ya Allah. Kalau Nabi, Bu, ditimpukin aja diem aja. Halo. Dikatain diem aja. Diplengosin diem aja. Coba kalau kita, halo, ini baru tiba ngomong sabar nih, baru tiba ngomong sabar, Masya Allah, tibang besti pergi sama temennya, gue kagak diajak, gue marah. Besti, ibu punya besti? Ya Allah, besti gue lihat di Instagram dia pergi kemana, gue kagak diajak sama dia.
Katanya dia bestie sama gua, udah ngopi kagak ngajak-ngajak gua lagi. Jengkel gua, marah sama dia. Bu, tibang segitu hati kita udah jelek. Benar apa benar? Nggak ada ujung kukunya sama Rasulullah sallallahu. Ibu, yang namanya self love, elah self love lagi. Kalau kagak diajak jangan suka pengen ngikut. Benar apa enggak begitu? Kalau nggak diundang ya jangan datang. Namanya dia kagak pengen ibu datang, buktinya mau kagak diundang. Kalau dia kagak ajakin jangan suka pengen ngikut, besok pakai ditegur, ngapa sih kemarin lu kagak ngikut-ngikut gue? Ya elah, pengen banget. Ibu, ya Allah, kita diajak untuk berlapang dah, lega hati, luas hati kayak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi, Bu, alam nasyrah lah. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Jadi Allah ngaku bahwa akulah yang melapangkan hatimu, hai Muhammad. Karena Nabi punya keistimewaan kelapangan hati. Apapun yang dia lalui dalam hidupnya, Masya Allah, gak pernah menjadi kecewa di dalam hati. Kita bebesti, dia pergi kagak ngajak kita, romanya enak banget gue lihat dia. Yarin gue ketemu sama dia, gue enak banget. Tibang pergi begitu doang, jadi marah merengut aja. Benar apa benar begitu? Ya ilaha illallah, Bu. Itu baru tibang pergi ke situ. Makanya ya, orang di dalam kehidupan kita bersosialisasi, berinteraksi. Lihatlah sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya kita masih belum nyampe, bener apa bener? Diludain, diem aja. Halo, Bu, jangan kata diludain, tibang orang madep sono aja. Lo kenapa madep sono aja? Lo ngapain melengosin gua? Gua juga bisa melengosin dia. Tuh kita ya, Bu ya. Nabi Masya Allah diludain, diam satu waktu, yang ludain kagak ada, nongol-nongol kagak kelihatan. Kata Nabi, kemana wahai sahabatku, orang yang biasa ludahin saya saban pagi saya keluar dari rumah saya. Kata sahabat, mungkin dia sakit atau bagaimana, saya kagak kelihatan, emang udah lama. Apa kata sahabat, kenapa engkau cari dia ya Rasulullah? Orang yang pernah menzolimimu, orang yang pernah menyakiti hatimu, kenapa engkau cari dia ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bu, kalau dia sakit saya pengen tengokin. Tuh, kalau dia sakit pengen tengokin. Kita, Bu, ada orang yang jahat sama kita, boro-boro sakit kita tengokin, baru tibang denger aja girangnya luar biasa kita. Syukurin. Ilaha illallah. Sama apa kagak kita sama Nabi? Belum. Mari kita berhisap. Mari kita hitung diri kita. Masih jauh sabar kita sama Nabi kita Muhammad sallallahu. Ada yang ngatain, kita balas ngatain. Ada yang sakit, emang kita lagi kagak demen sama dia, gue girang banget. Apalagi denger payah, yes. Apa? Maka ibu hadirin sekalian, kita harus bisa memaintain hati kita. Jadikan momentum maulid menjadi kita bisa menata hati kita masing-masing. Bahwa masih banyak akhlak Nabi yang begitu tinggi, akhlak Nabi yang begitu agung. Tidak ada yang menandingi akhlak beliau. Itu baru bicara sabarnya saja, belum bicara ikhlasnya, belum bicara tawakalnya, belum bicara tawaduknya. Jauh dari kesombongan. Kalau kita kan, Bu, Masya Allah, apa-apa aja validasi. Halo, luar biasa. Apa-apa aja biar orang lihat, apa-apa aja masuk status. Halo,
Masya Allah, Bu. Pencitraan. Ya Bu ya. Kemana ikhlas yang disajikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semata-mata kebaikan yang kita lakukan, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kita bermuamalah, satu resep supaya dicatat menjadi pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung keikhlasan. Bentuk kebaikan apapun, makanya orang yang ikhlas hanya Allah yang tahu. Malaikat keteter nyatet berapa yang pantas nilainya. Kenapa? Saya baca dalam satu riwayat, malaikat bila menilai keikhlasan seorang hamba, dia angkat tangan, Bu. Hanya Allah yang tahu pahalanya. Begitu dahsyatnya kebaikan yang lain masih bisa ditulis oleh malaikat, melainkan keikhlasan yang paling tinggi yang malaikat pun menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Makanya orang puasa kan Bu, ikhlasnya yang dilihat. Benar apa benar? Bisa jadi dia ngumpet dari temannya makan Indomie. Ya Bu ya, bisa jadi. Tapi puasa kata Allah, wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya langsung. Kenapa? Taruhannya Maka ibu hadirin sekalian, tidak terlihat ibadah yang ikhlasnya luar biasa selain puasa. Kalau sholat masih kelihatan orang kita ngerjainnya, benar apa benar? Tapi puasa menjadi satu sejarah yang luar biasa. Allah bilang wa ana ajzi bihi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Maka ibu hadirat sekalian, bicara ikhlas, bicara akhlak Nabi sabar, apalagi tawakalnya, apalagi akhlak yang lain, masih banyak yang belum kita sempurnakan. Mudah-mudahan majelis maulid ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki diri kita. Banyak sabarnya, banyak ikhlasnya, banyak tawakalnya, banyak redonya. Ya Bu ya, sabarnya, syukurnya. Itu satu set. Rumah tangga biar bagaimanapun hebatnya, kalau sabarnya kagak ada, berantem tiap hari. Biar duit banyak, bludak. Bu, syukurnya kagak ada. Dikasih segini masih belum syukur, masih pengen banyakan lagi. Ya Allah Bu, harta sekejap bisa pergi dari diri kita. Ya Bu ya, apa yang bisa kita banggakan yang menyebabkan runtuh rumah tangga kita? Karena kurang syukurnya. Kebanyakan lihat kebanyakan urek Instagram. Halo, diurak-urak tuh. Oh temen gue lakinya pergi berdua kemana tuh ya? Jalan-jalan, jelong-jelong di Instagramnya. Wah dia pergi. Ibu lihat ya, ke siapa sih lakinya, di zoom laki orang, di zoom laki orang. Ilah ganjen banget kita. Pengen tahu ada pergi berdua sama lakinya, sama anaknya pergi terbang kemana. Bu, lihat orang gak ada habis. Benar apa benar? Mengurangi rasa cinta kita padamu, mengurangi rasa sayangku padamu. Kenapa? Karena memang semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi dengan sabar dan yakin, itu hebatnya kita. Rumah tangga sabar sama syukur, dua-duanya kendaraan harus kita miliki. Kenapa? Karena harta gampang sekejap. Ibu lihat tuh, keluar dari rumah orang bisa bawa jam tangan mahal, bawa tas, di motor tas-tas yang harganya mehong-mehong. Ibu, sekejap bisa pergi dari diri kita. Betul apa betul? Semuanya titip. Jadi kalau semuanya titipan, satu waktu bakal ada yang ambil, ada yang punya. Ya Bu ya, tidak kita miliki. Maka ibu hadirat sekalian, pelajaran berharga buat kita.
Yang namanya dunia tidak selamanya. Jadi perbaiki hubungan kita pada Allah. Yang belum banyak ibadah kita tambahin. Ibadah ibadah sholat yang wajib tambahin yang sunnah. Kemudian ibadah puasa banyak juga tambahin yang sunnah. Sedekah kita juga kita tambahin, masih jauh dibanding Nabi kita. Buat Nabi kita punya sesuatu, ketemu orang sebelah-sebelah. Ketemu punya korma, ada 2 biji korma, tapi Nabi belum tertidur, nggak bisa tidur karena ada korma di mejanya belum dikasih orang. Bu, Nabi kita Muhammad punya korma di mejanya, ada 2 biji. Dia udah makan tapi masih ada 2, kagak bisa merem. Halo, ibu punya Indomie 2 dus, punya gula lacinya susah ditutup, kulkas dari dalamnya udah susah terbuka, sudah tutup lagi, jengat aja terbuka aja. Ya Allah, apa kabar itu Bu? Begitu banyak yang masih kita pengen benerin, insya. Jadi tentu itu satu hal yang kita bisa contoh, uswatun hasanah, karena beliau adalah perfect personality. Wah, keren banget tuh bahasanya, terlepas namanya ini. Ya, sosok yang perfect, sosok kepribadian yang sempurna yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Parasnya sempurna. Parasnya, halo, ada yang menandinginya. Makanya ada syair mengatakan wa ajmalu min kalam tarakatu aini. Tidak ada pernah satu mata di dunia ini dari zaman Nabi Allah Adam ila yaumil kiamah yang pernah memandang lebih indah dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bayangin, halo, nggak pernah ada mata yang pernah memandang dari zaman Nabi Allah Adam ila yaumil kiamah seindah pandangan yang bisa dilihat dari wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kagak ada yang nandingin wajahnya. Hatta bintang film Korea yang pada bening-bening, yang pada glowing, gak ada papanya. Jadi jasmani rupa beliau begitu sempurna, rohaninya sempurna, akhlaknya sempurna, jasmaninya luar biasa, rohaninya luar biasa. Maka jadikan momentum maulid ini kita mengukur, menilai, menghitung apa yang pernah kita lakukan, baik kebaikan kita lihat lagi, kita tingkatkan, keburukan kita perbaikiin. Kalau sudah bermuhasabah, naik ke mujahadah. Dari apa artinya mujahadah? 3 menit lagi. Mujahadah. Halo. Mujahadah artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau kita memperbaiki diri kan langsung niat tuh Bu, ya Allah kurangnya di sini, dicontreng. Ya Bu ya, ini yang harus ditingkatin. Tetapi kalau sudah terbaca, kalau tidak ada kesungguhan, nggak ada apa-apanya. Cuma sekedar tahu saja. Betul apa betul? Tapi ketika ada mujahadah, ada perjuangan yang ibu perjuangkan. Melawan hawa nafsu. Ngaji walaupun temennya jemput, ntar aja gue ngaji dulu. Ya Bu ya. Karena banyak orang Bu, biar udah rapi bestinya datang, pergi sama gue yuk. Gue pergi sama lo, pergi ngaji nih gue nih. Itu namanya kurang mujahadah Ibu. Kurang sungguh. Jadi ketika sudah muhasabah, ada yang harus dilengkapi. Mujahadah. Sungguh-sungguh. Bahwa apa yang sudah saya hitung ini menjadi pelajaran, kekurangan akan saya perbaiki, kelebihan kebaikan saya akan tingkatkan. Perlu perjuangan. Oh hujan dikit, gerimis dikit, nggak apa-apa saya berjuang. Emang udah saya hitung, saya banyak kurangnya. Kalau saya kagak ngaji, saya nggak dapat ilmu. Betul apa betul? Jadi ada mujahadah,
perjuangan yang harus kita perjuangkan. Yang terakhir, muraqabah. Apa arti muraqabah? Satu tingkatan yang tinggi di dalam ilmu tasawuf. Muraqabah adalah satu yang dicita-citakan oleh para sufi, bahwa dimanapun kita berada, serasa Allah mengawasi kita. Bu, ibu ngerjain kebaikan, Allah lihat. Ketika ibu mengerjakan dosa, takut. Kenapa? Berasa banget Allah liatin saya. Terawasi oleh Allah. Selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Bahwa dia yakin semuanya itu akan diketahui apapun yang dia lakukan. Jadi punya tingkatan yang paling tinggi, insya ya, itu momentum maulid. Jadikan 3 tingkatan itu. Awali dengan menghitung apa yang pernah kita lakukan, apakah kebaikan, apakah dosa kita, supaya kita bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Kalau sudah mulia di hadapan Allah, pasti mulia di hadapan manusia. Amin ya robbal. Udah ya Bu, ibu masih mangap aja. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih kita kebaikan para pengurusnya. Ya, Ibu Ririn nelpon sama saya ada 10 kali udah. Ya Allah, Masya Allah, panjang umurnya, sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan para pengurusnya, mudah-mudahan semua diberikan sehat, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini berikan kebaikan dunia dan akhirat. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarga besarnya, berkah rumah tangganya, berkah dunia dan akhirat. Hajat-hajat kita dimudahkan, urusan kita digampangin, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Astagfirullah. Masih kita ucap istighfar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan suha, taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'alukal ghina anin nas. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang saya sampaikan ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain waktu dalam sehat wal afiyah. Dari saya Hajah Nubza Abdullah Syafi'i dari perguruan Asy-Syafi'iyah. Insya Allah kita ketemu lagi dalam sehat wal afiyah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.